Berada di tengah perkebunan sawit, tentu saja menjadikan tanaman dengan nama latin Elaesis guinensis ini menjadi salah satu sumber makanan. Tetapi, aku juga baru tahu kalau sawit juga bisa jadi bahan masakan. Yang diambil adalah bagian pucuk atau tunas batangnya. Dengan bantuan parang dan bekerja sama dengan Bang Iman, pekerjaan ini jauh lebih mudah. Udah bisa diangkat nih Bang? Udah bisa dibawa nih Bang ya? Biar bisa cepat kita masak. Bisa Bang bantu aku Bang? Oke sik. Sini Bang, gampang ini. Bang, makasih lah ya Pak ya udah ngasih umbut ini ya Bang ya. Enggak ya. Sama Eva juga. Eva, makasih Eva. Sekarang saatnya kita mulai mencari bahan tambahan untuk memasak. Kita masih butuh sayuran pelengkap gulai umbut sawit yang mau dimasak. Bang Blue mengajakku untuk menyusuri aliran sungai Batang Serangan untuk mencari kencung atau kecombrang dan daun pakis. Dengan tubing alias ban dalam bekas ini, kami akan menyusuri sungai karena yang akan kami cari banyak tumbuh di tepiannya. Istilahnya main tubing sambil cari bahan masakan. Di mana kita bisa cari? Ini Bang, kita nanti kita nganyut. Kita cari di pinggir-pinggir sungai banyak tumbuh itu Bang. Banyak di sana? Iya. Oh, sana kita? Ya, Jangan lama-lama lagi, yuk kita ke sana. Ini Bang. Oke. Kita naik ini Bang. Oke, kita naik ini. Main tubing ini pasti seru kali lah. Kita tinggal duduk santai di bagian tengah ban dalam yang sudah diberi tali sambil mengikuti arus aliran sungai. Karena aku datang pas musim panas, jadilah debit air sungainya tidaklah deras. Jadi kami aman. Nah, ini dia pemberhentian pertama kami. Mungkin sudah ada yang tahu dengan bumbu rempah yang satu ini. Tapi bagi aku ini pertama kalinya melihat kencung alias kecombrang. Dari cerita Bang Blue, aku jadi tahu kalau kecombrang banyak dijadikan bumbu penyedap di berbagai masakan khas Batak atau Karo dan Melayu di sini. Aromanya segar, jadi bisa membuat masakan semakin terasa sedap. Ini Bang buahnya tadi Bang. Nah, ini buahnya. Ini yang intinya. Ini Bang, yang terakhir Bang. Oke, selesai juga. Udah cukup lah ini Bang untuk kita makan. Apa lagi kita cari? Pakis. Ya. Pakis sayur atau Diplasmium esculentum adalah bahan makanan gratis yang bisa didapat di sekitar aliran sungai. Pakis tumbuh liar di tempat yang lembab dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Kayak di pinggir sungai inilah. Jangan bilang kita anak Sumatera kalau belum pernah makan sayur pakis. Hahaha. Yang diambil bagian pucuk dan tunas mudanya aja. Kata Bang Blue, kalau masih bisa dipetik artinya masih muda. Nah, kalau susah diambil, itu dia udah tua. Berapa Bang? Segini. Banyak nih. Oh, udah cukup itu. Cukup lah kayaknya. Mana kita lagi? Kita pulang, cubing lagi. Mana cubing kita? Sana ya? Sip. Balik kita. Semua bahan dan bumbu sudah disiapkan. Saatnya masak lah. Kupas dulu lah ya. Kami rame-rame di tepi sungai kayak gini bukan lagi konser, tapi lagi rombongan yang siap masak umbut sawit jadi makanan yang lezat. Aku bertugas menyiapkan dan membersihkan umbut sawit yang sudah diambil. Umbut ini bagian pucuk batang sawit yang teksturnya lembut kali. Yang pucuk aja. Kalau gini kan mudahnya aku ngiris-ngiris umbutnya. Kan kita sedang di kampung kakak-kakak dari Sukaro. Jadi kami masak gulai umbut cara mereka. Kalau ku tengok ada kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, sampai lada. Sama kayak masakan lainnya, kita juga butuh bawang merah, bawang putih, dan cabai serta bahan yang lainnya. Gimana nggak sedap kali coba kalau bumbunya lebih dari 10 jenis rempah. Karena kita masak gulai, jadi otomatis kita butuh santan sebagai kuah, sekaligus tambahan biar ada rasa gurih-gurihnya sedikit.
Tengoklah Lai, parutan kelapa yang dipakai Kak Desi masih tradisional kali. Kalau pengen dapat santan yang kental, kita harus pakai kelapa yang sudah tua, karena kandungan santannya lebih banyak. Nah, yang lebih istimewa tentu saja ada tambahan dari daun pakis yang tadi aku dan Bang Blue ambil. Belum lagi ada kecombrang yang bercita rasa segar. Bisa buat gulai umbut makin mantap kali rasanya. Karena aku masih urus umbut sawitnya, jadi biar Kak Tina dan Bang Blue yang menumis bumbunya. Kayak masak biasanya, bumbu ditumis sampai harum dan warnanya berubah menjadi kekuningan. Kata Kak Desi, itu tandanya bumbunya sudah masak. Barulah kemudian santan dimasukkan. Oh iya, kalau masak santan kita harus aduk-aduk terus biar patinya tidak pecah. Tahu kau Lai, apa itu pecah pati? Kalau belum tahu, samanya kita. Udah bersih nih Kak. Kata Kak Tina, pecah pati itu artinya terpisahnya lapisan santan yang kental, yang berminyak dengan yang cair. Kalau pecah pati, rasa kuah gulainya jadi kurang gurih. Masuk ya. Nah, kalau bumbunya sudah masak, kita tinggal masukkan irisan umbut sawit yang tadi sudah kucuci. Udah hampir habis. Nah, kalau daun pakis dan irisan kecombrang agak-agak terakhir lah ya dimasukkan. Dari satu batang sawit kecil, kita sudah dapat satu kuali besar gulai umbut. Jadi, kalau masaknya agak lama sedikit, ya wajarnya itu. Udah terletak. Main sama gajah udah, cari bumbu udah, gulai pun udah masak. Jadi, bisanya kita makan sekarang. Udah siap. Tadinya nggak pernah kebayang aku kalau umbut sawit bisa dimakan. Rasanya